tersangka terhadap korban yang pegawai koperasi atau bank yang keliling itu. Tersangka juga mengakui ternyata telah melakukan pembunuhan terhadap istri sahnya. Saya melapor ke Polsek Serang Baru untuk melaporkan bahwa ibu saya memang hilang, tapi dari pihak polisi tidak ada tindak lanjutan. Gara-gara ditagih utang, seorang pria nekat menghabisi nyawa perempuan petugas penagih hutang sebuah koperasi simpan pinjam. Yang lebih mengejutkan, pembunuhan tersebut malah menguak tabir hilangnya Almaidah, istri pelaku sejak 2 tahun yang lalu. Ternyata pelaku telah menghabisi nyawa istrinya. Lantas, bagaimana 2 kasus pembunuhan ini bisa terbongkar bersamaan? Simak penelusuran saya di Gelar Perkara. Awal Februari, warga desa Sindang Mulia, Cibarusah, Kabupaten Bekasi digegerkan oleh pembunuhan yang dilakukan SN terhadap seorang perempuan karyawan koperasi simpan pinjam. Kurang dari 24 jam, polisi menangkap pelaku. Kini, lelaki 43 tahun ini ditetapkan sebagai tersangka. Dalam pemeriksaan, terungkap pula SN telah menghabisi nyawa AM istrinya 2 tahun yang lalu. Polisi kemudian menemukan kerangka jenazah korban dalam tangki septik. Jadi pada tanggal 4 Februari tentang dugaan penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban yang pegawai koperasi atau bank yang keliling itu. Tersangka juga mengakui ternyata telah pada tahun 2022, khususnya awal November 2022, melakukan pembunuhan terhadap istri sahnya. Jadi tersangka ini memiliki 2 istri. Istri yang pertama nikah siri, istri yang kedua ini malah yang nikah resmi, yang almarhum ini, si Almaidah ini nikah resmi. Baru-baru ini, kami mendatangi lokasi kejadian bersama Edi Rianto, anak sulung korban AM, istri tersangka. Jarak rumah tersangka SN agak jauh dari rumah para tetangganya. Sejumlah pohon dan semak belukar menghalangi pemandangan ke rumah tersangka. Tak heran jika tak ada satupun tetangga mengetahui atau mendengar tersangka menghabisi para korban. Padahal 2 tahun lalu SN menyembunyikan jenazah istrinya dalam tangki septik yang letaknya di samping rumah. Saudara, saat ini saya berada di tempat kejadian perkara di Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Disinilah tersangka SN menghabisi nyawa Sri Pujayanti saat datang menagih utang. Sebelumnya sekitar 2 tahun yang lalu pun di rumah ini Sunardi membunuh Almaidah, istrinya, dan menguburkan jasad korban dalam tangki septik di samping rumah ini. Nah, di tangki septik ini, di kedalaman sekitar 2 meter, polisi menemukan kerangka jenazah Almaidah yang dilaporkan hilang sejak awal November 2022 lalu. Terungkapnya 2 kasus pembunuhan bermula pada 3 Februari. Saat SP, karyawan koperasi simpan pinjam mendatangi rumah tersangka SN untuk menagih cicilan bulanan sebesar Rp115.000. Diketahui, tersangka berhutang sekitar Rp2.500.000 dan harus membayar Rp4 juta termasuk bunganya. Namun saat ditagih, tersangka belum memiliki uang. Saat kejadian, korban SP mendatangi tersangka 2 kali. SN panik bercampur kesal, lalu secara spontan menarik korban ke dalam rumah. SN kemudian menghabisi nyawa SP. Selang beberapa jam, teman-teman kerja SP menanyakan keberadaan SP pada tersangka SN, tapi tak ada hasil. Menjelang tengah malam, keluarga SP bersama warga dan pengurus RT mendatangi rumah tersangka. Maaf ya, saya bukan nggak percaya sama si Mas. Saya pengen geledah rumah si Mas di dalam, biar disaksiin pihak bank. Saya geledahin, pas saya nemuin kasur lantai sama bantal, saya lempar. Terus ada spring bed di tinggi tembok, saya buka,
ternyata ada korban di situ. Ya udah, saya udah ngelihat itu, saya nggak sempat meriksa korban, cuman sempat ngelihat doang. Langsung si pelakunya itu di belakang saya langsung loncat, saya langsung kejar. Sementara itu, Edi Rianto, anak tiri tersangka, mendatangi kantor polisi begitu mendengar kabar penangkapan SN. Edi akhirnya mengetahui keadaan sang ibu yang selama 2 tahun tak pernah bertemu. Aku langsung dapat info itu, saya di medsos itu saya dapat, cuma itu belum ada belum hanya inisial saja, cuman wajah dan wajah korban pun saya belum lihat. Setelah saya lihat wajah pelaku, saya mengenali pelaku ini yang bawa ibu saya. Langsung saya sekitar jam 7 saya di malam, saya langsung ke polsek menanyakan pelaku ini. Pihak aparat memanggil saya, langsung saya nanyakan ke pelaku, langsung pelaku ini mengakui bahwa pelaku sudah membunuh dan dimasukkan ke Switeng. Terungkapnya kematian AM membuat Edi terpukul. 2 tahun lalu, Edi dan adiknya sempat mencari-cari keberadaan ibu mereka. Pertama hilang itu tanggal 12 November 22 itu menghilang di saat ibu saya pulang bekerja. Nah, sekitar jam 7 pergi. Itu membawa dokumen dan uang senilai 20 juta lebih lah gitu. Nah, itu satu hari itu kan saya nyari. Nah, itu kan satu hari nggak ada kabar, nggak pulang-pulang. Saya nyari info ke teman-teman dekat, ke tempat penitipan yang biasa ibu saya titip kendaraan. Saya menanyakan, terus ke pangkalan ojek. Itu saya nemu di pangkalan ojek bahwa ibu saya dibawa pelaku, bertemu pelaku di saat pelaku turun naik angkot, langsung dibawa pergi. Edi sempat lapor polisi, namun belum ditindaklanjuti. Dengan alasan AM pergi bersama suaminya. Diketahui saat itu AM dan SN telah pisah rumah karena AM beberapa kali mengalami KDRT. Sehari-hari AM tinggal di rumah Edi. Karena 5 hari itu saya mencari, langsung 5 hari tanpa ada hasil, saya melapor ke Polsek Serang Baru untuk melaporkan bahwa ibu saya menghilang, dibawa pergi sama suaminya. Karena saya udah menceritakan alasan saya melapor ini karena suaminya ini kan pernah KDRT ibu saya dan menyekap ibu saya di rumah TKP itu. Jadi saya melaporkan karena kan pelaku dari suaminya ini. Melaporkan tapi dari pihak polisi tidak ada tindak lanjutan gitu. Pihak kepolisian ini kemudian tidak menindaklanjut karena menganggap ini pasangan suami istri begitu. Iya, benar. Selama 2 tahun, Edi tak pernah menduga SN menghabisi nyawa ibunya. Lantaran, tersangka SN beberapa kali mengelabuinya tentang kondisi sang ibu. Saya juga ya seperti itulah, saya kok kecewa juga gitu, kok sampai orang tua saya dibunuh seperti itu gitu, sampai sekeji itu gitu selama 2 tahun gitu, sampai semuanya, sampai membohongi keluarga saya, bilangnya ibu saya sedang sakit, sampai pelaku ini pernah memakai nomor HP ibu saya untuk meminta uang untuk berobat ibu saya dan ke teman-teman kerjanya, ke adik saya. Pernah itu adik saya pernah terkena juga sama pelaku gitu. Dalam kasus pembunuhan terhadap AM, tersangka tega menghabisi nyawa istrinya karena masalah harta. Tersangka kesal lantaran korban mendesak tersangka agar mengganti nama sertifikat tanah milik suami pertama dengan nama anaknya. Padahal sertifikat tanah tersebut masih diagunkan ke bank oleh tersangka. Terkait dengan harta sih memang gitu. Latar belakang pelaku karena jengkel dengan korban, di mana korban pada saat itu mendesak agar adanya membalik namakan kembali sertifikat tanah yang awalnya dari namanya si pelaku kepada anaknya
korban. Tapi memang asal usul sertifikat tersebut sebelumnya juga atas nama dari suaminya korban yang terdahulu begitu. Tapi hal ini masih dalam pendalaman kami, masih kita cek dan recek kembali. Polisi menilai tersangka SN tergolong temperamen dan pernah beberapa kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya. Pelaku memang dikenal temperamen dan emosional, kadang-kadang juga suka melakukan kekerasan di lingkup rumah tangganya ya. Atas perbuatannya, polisi menjerat tersangka SN dengan pasal berlapis. Pasal 338 tentang pembunuhan dan pasal 365 tentang pencurian mengakibatkan kematian. Ancaman hukumannya penjara maksimal 15 tahun atau lebih. Saudara, mengapa saat ini seseorang dengan mudah menghilangkan nyawa orang lain? Lalu faktor apa yang mendorong pelaku SN mengulangi perbuatannya? Simak ulasannya bersama para ahli. Saudara, karena kesal dan tak dapat mengendalikan emosi, tersangka nekat menghilangkan nyawa para korban. Saksikan liputannya usai jeda.